pesawat sudah diterbangkan. Kali ini kita melihat ternyata dari arah kanan atas menuju ke arah bawah camp Alpha. Ini sedikit merugikan tim-tim yang turun di camp Charlie. Walaupun kalau ngomongin Sanhok itu dari segi mana jalur pesawat juga bisa aja sih, Bisa semua tim aja, menuju ke betul. tempatnya masing-masing. Namun kalau ngomongin camp Charlie tadi, yang mana di sana juga ada beberapa tim yang turun nih, akan sedikit nyambung harusnya tim-tim yang turun di arah camp Charlie-nya. Betul, butuh waktu yang sedikit lama juga Ya. untuk masuk ke drop zone-nya. Dan sepertinya EVOS juga udah langsung turun ke daerah tahta kekuasaannya, itu Paradise. Nggak ada gangguan dari siapapun. Sama halnya dengan Bigetron Red Alliance juga nyaman, aman turun di daerah sekitaran bootcamp. Ya, betul sekali. Dan kalau kita lihat kali ini benar dari segi Bigetron, mereka akan langsung turun ke bootcamp, ke area mereka. Selalu seperti itu kalau kita lihat. Dan kalau dilihat dari match-match yang dimainkan oleh Bigetron, mereka dari bootcamp tuh gesernya nggak terlalu jauh ke arah ujung dari bootcampnya. Itu antara mereka memilih menunggu juga dari circle-nya. Kayaknya mereka biasa kayak gitu. Nunggu circle-nya ke pulau A, mereka kalau di bootcamp itu tuh area yang paling deket kalau mau nyebrang. Kalau mau berenang tuh nggak terlalu jauh. Jadi paling enak banget kalau mau rotasi dari pulau yang ada bootcampnya ke arah pulau A. Pulau yang ada Setuju. bootcampnya itu pulau B. Setuju banget. Dan kita bergeser ke arah tim Genesis Dogma. Ini Hatim biasanya kalau grup E bermain ditempatin oleh Skylights Gaming. Lu. Tapi sekarang diambil oleh SG dan ternyata Aura kendok satu player dan berhasil bisa di revive. Ternyata ada gangguan ini? dari Takai. Oh, itu low Satu banget. low, satu udah kenok. Betul. Satu yang kenok, si Rosezi bisa diselamatkan sama si Jaxi ya itu ya. Betul, Wow. betul. Oh, itu dua-duanya low banget loh. Iya Sans. benar-benar. Di awal-awal langsung bertemu ini dia Aura dan juga Takai. Dan kalau kita lihat nampaknya ada Zai dan juga ada Bangkus yang memantau area dari Jaxi dan juga Rosezi. Ini benar-benar terpantau area mereka benar-benar ketahuan. Bahkan satu tadi udah sempat kenok. Betul banget. Dan kayak mereka juga masih belum terlalu banyak healing-healingan. Kita lihat darah dari Rosezi dan juga Jaxi itu bertambahnya sedikit-sedikit banget. Bahkan jadi PR yang cukup berat untuk tim Aura. Karena ini dua player kalau misalkan kehilangan di awal-awal. Bahkan jadi susah banget. Bahkan jadi PR yang berat untuk Aura bisa survive sampai ke late game. Ya, kalau kita lihat nampaknya dari Aura, mereka tidak coba turun di area Ruins. Dan kali ini ada spray dari seorang Jaxi membalas tembakan dari pemain Takai tadi. Dan kalau kita lihat berhasil memberikan hit, namun belum terlalu parah hit yang diberikan oleh Jaxi ke arah mantan rekan timnya yaitu Zai. Tuh, mantan rekam satu timnya. Sekarang berada di tim yang berbeda. Dan sementara di sisi lain EVOS Redface dia berhasil mendapatkan seorang Liquid. Wow, dan Wow. ini dia pertarungan yang sungguh panas di sisi lain. Namun kita akan fokus dulu ke arah Aura bersama dengan Takai. Spray ke arah depan tadi No Mercy berganti dengan UMP. Ada satu orang yang melakukan proning di sana, ada Ken nampaknya. Kita akan melihat akan apa yang dilakukan oleh seorang No Mercy. Jump shoot ke arah depan dan itu dia No Mercy justru harus ditembak oleh seorang Ken. Dan kita melihat Ken kali ini benar-benar sangat-sangat kuat. Dia akan coba langsung melakukan end saja ke satu pemain yaitu No Mercy. Ada satu lagi di depan sana. Permainan yang sangat luar biasa dari Takai. Dan inilah tren positif yang dilanjutkan Takai dari match terakhir kemarin lanjut ke kali ini. Ini Setuju. bisa aja back to back. Tapi back to backnya beda hari. Iya, back to back-nya lanjutannya Lanjutan gitu yang kemarin, to be bisa continue aja. ya kemarin. Iya. Iya, betul-betul bisa-bisa. Dan ternyata nih masing-masing dua player dari Aura sama-sama nge-split posisi dan sama-sama bertemu dengan dua player Takai lainnya. Dan sementara itu Jaxi masih berusaha bertahan dengan proning aja, berusaha untuk nge-haberi seorang Kusbo yang ternyata udah mulai ketahuan posisi dari seorang Jaxi. Dan ternyata dia masih fokus dengan Rosezi, bahkan dikeker aja cuman masih bisa bersembunyi dengan aman di balik shake-nya. Ya, satu pemain dari tim Takai yaitu seorang Ken harus segera diselamatkan. Harus mengirim satu tim rescue ke arah depan sana. Dan satu kembali. Kali ini Zai menumbangkan seorang Jaxi. Rekan satu timnya di tim yang dahulu. Namun kali ini mereka sama-sama udah pindah. Dan langsung saja itu dia akhir dari permainan tim Aura. Mereka coba pindah. Mereka nggak coba turun di area-area Ruins. Mereka turun ke area yang lainnya. Namun itu menjadi bencana untuk tim Aura sejauh ini di match yang pertama. Setuju banget, wow. Takai bener-bener agresif banget di awal-awal permainan. Sementara itu Aero juga udah mulai mantengin posisi dari Takai sendiri. Mereka juga udah mulai terdengar tadi ada fight yang dilakukan oleh Takai ke arah tim Aura. Sementara itu Renale berada di sisi bagian high ground. Itu cuman mengamati pergerakan dari Takai dan mencoba untuk melihat satu rekan tim yang terknockout dari tim Takai. Ya, kalau kita lihat kali ini dari Renalre berganti dengan UMP kembali, dengan M4 juga sudah dua weapon yang sudah dipersiapkan oleh seorang Renalre sejauh ini kalau kita lihat. Namun fight yang terjadi antara Aero dan juga Takai tidak dilanjutkan. Mereka memilih untuk mundur terlebih dahulu menghindari area pertempuran. Betul. Dan tadi kalau misalkan kita di awal-awal ya, aku mengamati nih Sans ya, di awal boom tuh turun biasa kan di bagian KW. Cuman dia tuh tadi nge-splitnya jauh banget.
ada yang sampai ke area sekitaran Camp Bravo juga dari Boom sendiri. Dan kita bergeser dulu ke arah EVOS pada berada ke arah depan menggunakan M4 dari seorang KF. Belum berhasil mendapatkan satu korban pun dan akhirnya nades bakalan dilemparkan, bakalan connect ke salah satu player dan kita lihat granatnya bakal meledak dan bakal melukai satu player atau tidak, dan ternyata hanya memberikan splash damage saja ke Belfamba. Ya betul sekali, namun ada lemparan selanjutnya dilakukan oleh pemain-pemain dari Eagle 365. Dua lemparannya belum berhasil memberikan damage ke arah KF. Namun KF kali ini akan coba menggunakan adrenaline shot terlebih dahulu, melakukan boosting terlebih dahulu. Akan kita lihat kali Laser dari sisi lain, namun Audrey dari belakang. Nampaknya flanking yang sukses dari seorang Audrey bisa menumbangkan seorang KF. Dan kita melihat kali ini EVOS akan coba di-press pertahanan mereka oleh pemain-pemain dari Eagle 365. Betul, tanpa disangka-sangka posisi dari Audrey biasa nge-backstep seorang KF dan tertumbang gitu aja. Satu poin berhasil diamankan oleh tim Eagle 365. Dan kalau kita lihat nampaknya push dari pemain-pemain Eagle 365 mereka cukup rapi. Mereka membagi area pertempuran menjadi 3. 2 orang ada di tengah, satu lagi di kanan, satu lagi flank jauh di area kiri. Kalau kita lihat dari minimapnya tadi, bagus banget permainan mereka. Dan kita melihat kali ini Anthem memberikan damage namun dibalas juga oleh seorang Microboy. Kita melihat kali ini Anthem akan coba kembali ke belakang, mencari area yang lain, melakukan flanking dulu ke arah kanan untuk mengecoh keberadaan dari seorang Microboy. Betul, setuju banget. Masih terus mencari-cari mereka posisi player dari EVOS lainnya. Ada seorang Audrey berusaha untuk nge-backstep lagi seorang Microboy menjadi target selanjutnya. Kita lihat hati-hati di seberangnya juga ada Bigetron yang udah mantekin anda terdekat dengan Red Fest. Ini berarti EVOS lagi berhadapan dengan 2 tim. Ada Bigetron dan juga Eagle 365. Betul sekali, sayangnya keberadaan dari Red Fest ini sangat jauh sekali. Dia belum nyebrang. Betul. Dia sangat jauh dari teman-temannya sehingga backup dari seorang Red Fest ke arah Microboy dan juga yang lainnya. Bahkan kali ini Microboy berhasil diberikan damage oleh seorang Audrey. Cukup sakit tadi damage yang diberikan Audrey ke arah seorang Microboy, namun dia masih bisa menggunakan first aid terlebih dahulu untuk melakukan healing. Betul, sudah melakukan healing sementara waktu untuk Microboy karena cukup sakit juga, setengah HP-nya hilang gara-gara spray down menggunakan KBZ dari seorang Audrey. Sementara itu Audrey masih terus mencari angle shoot yang lebih luas lagi ke area depan, berusaha untuk menemukan titik lemah dari tim EVOS. Ya, kalau kita lihat kali ini Microboy, dia punya info bahwa ada 2 orang yang maju spray ke arah depan. Kali close combat dilakukan oleh Microboy dengan Thompsonnya akan mendapat 1 orang. Tidak mendapat 1 long, itu dia dapatkan, namun ada backup yang bagus dari seorang Anthem dan langsung di-end begitu saja seorang Microboy. Knock end yang terjadi lagi dan lagi. Eagle 365 tidak memberikan napas untuk pemain-pemain EVOS, namun kali ini Laser akan menjadi pemain terakhir. Spray ke arah depan kembali, yaitu dia bisa mendapat 1 orang, langsung ke knock end kembali, balasan ke knock end, dibalas ke knock end. Betul, saling terjadi trading satu sama lain. Sementara itu Audrey juga berusaha nge-backup dan Laser akhirnya memutuskan untuk menarik mundur dirinya karena misalkan 2 player aktif dong dari EVOS itu sangat amat berbahaya. Dan seperti itu Red Fest juga posisinya sangat bahaya, dikejar oleh 2 Tachibana kita. Nah lagi ketahuan posisi dan Red Fest cukup low banget di spray dan ke arah depan, bisa dicari-cari lagi, berenang-renang mencari tahu di mana keadaan Red Fest. Untungnya masih bisa menempel ke antara tebing-tebing. Dengan turunnya Red Fest ke arah bawah, berarti 2 pemain terakhir dari tim EVOS itu dua-duanya ada di area lain, di area air maksud saya, dan akan coba dilempar, akan coba dibakar di sebelah sana, namun belum memberikan damage yang berarti ke arah Red Fest karena dia masih berada di sela-sela batu. Dan kalau kita lihat nampaknya ada spray ke arah depan, Zuxi mendapatkan 1 pemain dari Eagle 365, justru pemain-pemain yang jauh didapatkan oleh seorang Zuxi. Betul banget. Dan tadi fight yang terjadi antara Eagle 365 dan juga EVOS menarik perhatian dari Bigetron Red Alliance. Ya. Mereka langsung datang ke arah perang yang terjadi dan posisi dari EVOS Red Fest itu benar-benar kelok banget, tidak susah banget pergi kemana-mana. Lihat, Luxi masih berusaha untuk mencari pundi-pundi poin kill ke arah EVOS Red Fest, lagi di lock posisinya, berusaha untuk dengan lemparan molotov, lemparan granat, berusaha untuk nge-end seorang Red Fest. Ya, dan kalau kita lihat kali ini, Luxi kembali akan coba memantau di mana keberadaan Red Fest. Itu kelihatan laser sight-nya. Itu laser set-nya kelihatan harusnya. Dan kalau kita lihat akan coba dilemparkan kembali oleh seorang Luxi ke arah depan, akankah berhasil? Belum memberikan damage, namun di sisi lain RPK juga knock tadi kalau kita lihat dari kill feed-nya. Akan coba dilemparkan kembali, akan coba dibakar lagi. Namun keberadaan Red Fest ini benar-benar nyempil. Bener, itu kayak bener-bener blind spot banget ya. Posisi dari Red Fest bener-bener gak ketahuan posisinya. Molotov dari Luxi juga sedikit melenceng dari posisi dari Red Fest untuk sementara waktu bisa bernafas lega. Dan Laser, dia sudah touchdown ke daratan Sanskuy. Dan kalau kita lihat kali ini masih terus di press, masih terus akan coba diburu 1 pemain dari EVOS, yaitu seorang Red Fest. Diburu oleh 3 pemain, bahkan 1 orang loncat ke arah bawah. Akan coba mencari di mana keberadaan ini, di mana sih orang nih, ada di mana nih, belum ketahuan posisinya. Dan kita melihat kali ini Ryzen akan coba mencari di mana posisi dari seorang Red Fest, belum ketahuan juga. Bahkan 1 orang, 2 orang kali ini sudah berenang bersama dengan Red Fest, dan Red Fest mengarah ke arah yang berbeda dengan 2 pemain dari Bigetron akan coba ditembak juga oleh seorang Ryzen ke arah depan. Masih belum ketahuan juga posisinya, sangat sulit nampaknya, sangat-sangat licin keberadaan dari seorang Red Fest seperti belut ya, nggak bisa dipegang.
Betul, dan HP dari Redface juga low banget mengingat Oh. kita kalau misalkan lagi berenang Oh. kita nggak bisa melakukan healing dan Lyzak berusaha nge-backup, tapi hati-hati 3 player dari Bigetron Red Area terlalu fokus dengan EVOS jangan sampai terHBD oleh seorang Ryzen. Ryzen kelihatan posisi masih ditahan spraynya menggunakan UMP. Oh my god. Ini Lyzak bener-bener nunggu timing, dia nggak mau ngenokin satu tapi ada balasan. Karena backup dari pemain-pemain Bigetron harusnya cepat karena mereka berada di satu area yang sama maksud saya. Dan ini hanya informasi yang didapatkan oleh Lyzak, informasi yang sangat-sangat berguna untuk seorang Redface. Namun dari hati-hati, itu dia spray karat bawah akan mencetak buat satu orang, 2 orang didapatkan, akan cuma mendapatkan 3. Namun sayang sekali ini dia yang saya katakan tadi. Saat Lyzak keluar untuk melakukan tembakan, backup dari pemain Bigetron itu akan cepat karena mereka berada di satu tempat yang sama, 3 orang. Betul. Bagusnya Lyzak tadi dia sempat dapat 2. Kalau dia dapat 1 langsung di knock end mungkin akan mendapatkan kill. Namun dia memilih untuk mendapatkan 2, hampir mendapatkan yang ketiga. Sayang sekali tidak berhasil untuk dapat yang ketiga. Informasi sudah banyak masuk ke arah pemain-pemain dari EVOS juga dan memberikan jeda atau memberikan waktu pemain terakhir dari EVOS yang masih bisa untuk kabur yaitu seorang Redface untuk ke arah yang lainnya terlebih dahulu. Betul, setuju banget. Dan Lyzak juga dia tadi hampir nge-clutch ya semua player dari Bigetron Red Alien dan juga kita mengingat seorang Redface itu nggak bisa nge-backup seorang Lyzak dan di posisi lainnya 6-9 bakalan fight dengan tim-tim Takai. Wow, di sisi lain juga kita udah mulai ngeliat banyak killfeed yang terjadi antara tim-tim lainnya yang lagi perang. Ya kalau kita lihat nampaknya Joyce kali ini membuka skop kali 6-nya tadi. Hunt for You juga harus ter-take down. Berada di sebuah shake yang sangat kecil. Dekat dengan Naider namun dari sisi lain Furthermore. Hati-hati bot. Melakukan pick ke arah kanan namun tadi terkena satu peluru ya. Sangat sakit ke arah helmnya. Dan dari belakang hati-hati seorang bot. Harus berhati-hati. Dari depan ada, dari belakang ada, seakan-akan semua orang nembak dia semua. Betul, seluruh angle shoot dijaga dan akhirnya bots juga harus knock out dan langsung dipulangkan ke arah lobby dan ternyata 2-1 menjadi pengganggu sementara itu 69 Hulk masih berusaha untuk men-tag dan Takai dan ke depan menggunakan M4 dari seorang Hulk belum berhasil menumbangkan seorang Hades. Hades masih bisa lolos dari cegatan seorang Hulk. Dan kalau kita lihat kembali kali ini tadi Lyzak dipulangkan berarti tersisa 1 pemain dari EVOS Reborn yaitu seorang Redface N yang kalau kita lihat sih dari tadi darahnya masih sangat-sangat low, dia belum bisa melakukan healing juga. Namun dari sisi lain ini dia pertempuran antara RRQ, antara 69, Bunofight juga di area ini sangat-sangat panas sekali, mereka saling menembak satu sama lain. Betul, setuju banget. Kita dari victim Wolves dia juga udah mengamankan sisi bagian high ground, enak banget visionnya ke arah bawah. Sementara itu Voin tadi dia sempat fight dengan Aero, satu player knockout dari Aero dan akhirnya bisa di-revive dengan aman untuk sementara waktu. Ya betul, kali ini kita saksikan nampaknya 1 pemain dari Aero yaitu Renal Ray mengisi area jembatan, memantau area jembatan. Sementara dari tim Voin 2 orang, ada Maybe dan juga ada 1 rekannya berada di area yang sama. Sementara itu 2 pemain lain dari Voin itu berada di area yang berbeda, mereka split 2-2. 2 orang mantau Aero, 2 orang lagi mantau area belakang atau backline mereka. Betul, banyak banget emang player yang melakukan setup split 2-2 entah itu 3-1 juga sering ada yang melakukan itu, berarti emang individual skill dari masing-masing player emang udah sama-sama kuat semuanya. Betul, dan strategi dari masing-masing tim juga berbeda-beda tergantung dari strategi apa yang dimainkan, itu biasanya tergantung dari kapasitas dari roster-roster mereka ya. Betul, setuju banget sama yang dibilangin oleh Sanskuy. Dan sementara itu dari RRQ dia berhasil mendapatkan 3 kill dan tapi sayangnya 2 playernya juga harus dipulangkan ke arah lobby, berarti 3 tukar 2 untuk RRQ. Dan kalau kita melihat permainan mereka sangat-sangat masih ditunggu seperti apa permainan dari tim RRQ sejauh ini. Mereka bisa dikatakan banyak melakukan kill namun dari segi placementnya belum terlalu terlihat. Dari sisi lain ini dia pemain-pemain dari tim Takai yang tadi langsung saya memulangkan 4 orang dari tim Aura. Dan sejauh ini baru tim Aura yang dipulangkan seluruhnya. Betul, baru ada 1 tim yang pulang ke arah lobby dengan total 15 tim yang tersisa dengan 48 player yang masih live dan circle mengarah ke area selatan. Ini tim-tim yang masih berada di Pulau A bakalan repot banget untuk nyebrang masuk ke dalam Pulau C. Ya kalau kita lihat harusnya dari tim RRQ dan juga tim Bunofight, mereka ada di area bawah, di area jembatan untuk nyambung ke Pulau A. Pulau C maksud saya, mereka harus bertemu di sana, mereka harus fight terlebih dahulu kalau kita lihat dari mapnya di arah bawah map. Di arah cave ya. Betul banget, setuju banget. Dan kita ngelihat di sini dari tim Eagle 365 dia juga masih berusaha untuk mengamati pergerakan dari sekitar. Di seberangnya benar-benar ada tim Aero. Hati-hati, bahkan bisa kelok posisinya. Itu open field banget. Iya benar. Wow. Ini Belva benar-benar open banget. Betul?
nggak sadar kalau sudah dipantau oleh pemain-pemain Iron. Dan itu dia yang saya katakan tadi, sangat-sangat open sekali mereka ada depan. Namun ada backup yang bagus sekali dari seorang Audrey. Langsung saja satu tukar satu Audrey, low HP dia namun masih bisa menutup angle shoot. Dan kita melihat kali ini posisi dari seorang Renalre juga sudah ketahuan, akan coba dipantau dengan kali 6 mereka arah bawah. Namun Renalre terkena banyak sekali damage ke arah helmnya, ke arah kepalanya, headshot tadi 2 peluru. Betul, lagi dan lagi backup dari seorang Audrey benar-benar tepat banget waktunya. Dia benar-benar bisa membalikan keadaan dengan begitu aja. Dan Potato udah tidak bisa diselamatkan lagi dan langsung dipulangkan ke arah lobby oleh seorang Anthem. Nah, kalau kita lihat kali ini permainan dari Eagle 365 juga sangat rapi sejauh ini. Kalau ada satu yang kenok, langsung ada backup yang cepat. Betul. Jadi mereka nggak mau satu nggak ngenokin, satu harus kenok satu juga lawannya. Betul. Itu seperti prinsip dari pemain-pemain Eagle 365. Sejauh ini seperti itu yang mereka mainkan. Iya, betul, setuju. Kayak lo ngenokin pemain gue juga harus ngenokin pemain Ya. lu. Kayak gitu mereka. Wow, keren Bang banget. Jamal makan gulali. Apa tuh? Lu jual gua beli. Wih, cakep. Dan seorang Audrey dia tanpa ragu langsung maju aja, lebih dekat lagi dengan pertahanan dari tim Aero. Hati-hati, Super Una udah siap banget untuk ngelok posisi dari seorang Audrey. Audrey juga akhirnya memilih untuk ada lemparan granat ke area Super Una, bakal connect ke granat dari seorang Audrey, sepertinya belum dimasak. Masih terus ditahan, sama halnya dengan Super Una masih nahan posisinya. Dan splash damage dari granat seorang Audrey cukup bikin HP seorang Super Una low. Ya, kalau kita lihat Super Una dengan UMP dia juga sudah sangat-sangat siap untuk menyambut pemain-pemain dari Eagle 365. Berada di bawah jembatannya, berada di area lower ground, berada di sebelah batu. Tadi kalau kita lihat ya, ini dia Super Una melakukan masak granat ke arah depan, dilemparkan granatnya, akan coba mengarah ke orang Audrey. Akankah berhasil? Namun belum. Kalau kita lihat dari kill feed tidak ada notice apapun. Betul, mungkin hanya memberikan splash damage sedikit ke arah Audrey. Aero di sini udah 2 playernya pulang ke arah lobby, misalkan 2 player aktif aja. Bakalan jadi sulit. Dan kalau kita lihat Renalre, dia udah berusaha untuk menyeberangi jembatan seperti, dan Super Una sepertinya juga bakal mengikuti. Mereka bakal berenang-renang aja supaya posisinya ketahuan oleh tim Eagle 365. Ya, cukup bijak permainan Betul. dari tim Aero. Mereka tidak memilih untuk fight terlalu lama bersama dengan Eagle 365 karena mereka belum masuk ke dalam circle. Saat mereka fight terlalu lama di luar circle, itu nggak ada yang diuntungkan. Kalau misalkan dapat poin pun mereka akan sulit untuk melakukan langkah selanjutnya, yaitu masuk ke dalam circle-nya karena terlambat. Iya, istilahnya wasting time lah kalau misalkan terlalu lama untuk fight, apalagi di luar circle, karena kan bener-bener gak worth it. Sementara itu dari Genesis Dogma lagi berusaha untuk masuk dalam circle selanjutnya. Tapi kalau misalkan kita lihat di pinggiran tebingnya itu ada Team Void, dan di sisi lainnya Freak Team Rocky berhasil memberikan Bigetron, yaitu ada Ryzen yang Ryzen ter-knock tadi. out. Ya, betul sekali, ternyata banyak fight yang terjadi di sana sini saat semua tim berusaha masuk ke dalam circle. Semuanya bareng-bareng melakukan rotasi bersama, dan kalau kita lihat dari circle-nya kembali mengecil dan kembali mengarah ke arah kiri bawah, di area bawah tambang tadi. Wow, itu begitu banyaknya penumpukan tim-tim yang belum masuk dalam circle. Ini bakalan chaos banget seperti biasa. Sunhawk bahkan crowded banget di akhir-akhir circle. Sementara itu Chisun, dia udah berada di sniper tower-nya, hati-hati. Di depannya itu ada tim victim, mantan rekan satu timnya. Betul sekali, dan kita lihat kali ini nampaknya dari Bobs akan coba memantau keberadaan dari 2 pemain dari 21 Esport, ada Chisun dan juga Foxy. Namun itu harusnya belum kelihatan karena mereka berada di area yang berbeda dari bukitnya. Betul sih banget. Dan Bigetron Red Alliance juga udah mulai touchdown di dalam circle. Sementara itu Eagle 365 Audrey, dia tadi berhasil memberikan 1 play, dan ternyata EVOS harus tereliminasi di posisi ke-15. Ya, dan ada sebuah granat kill juga dari seorang Audrey. Lagi-lagi dan lagi Eagle 365 memperlihatkan permainan mereka yang cukup rapi, memperlihatkan permainan mereka yang sangat-sangat baik sejauh ini sampai ke hari kedua di match pertama kali ini. Betul, setuju banget. Performanya bener-bener ganas banget, dan di sisi lain Chisun bener-bener ganas banget. Dia berhasil mendapatkan 1 player dari victim misteri. Hati-hati langsung dipush oleh Survivor. Bahkan cost combat bahkan dari 1-2, 1-by-1, 1 lawan 2. Chisun udah low banget HP-nya. Hati-hati masih terus di-press oleh kedua player dari tim victim. Ada lemparan molotov juga ke area compound dari seorang Chisun. Hati-hati dengan kalian bawa, masih bisa mendapatkan 1 player, tapi akhirnya Chisun nggak bisa bertahan karena langsung diserbu oleh 2 player. Tapi itu dia low banget, masih bisa dapetin 1 player dari victim. Iya, permainan dari Chisun memang sangat luar biasa sekali tadi. Walaupun dia low, dia masih bisa mendapatkan 1 pemain dari victim dan membuat pemain victim harus melakukan revive terlebih dahulu. Itu juga memberikan waktu Chisun untuk
turun ke bawah setidaknya bisa di backup oleh Foxy saat ini. Dan kita melihat Foxy akan coba melakukan tapping-tapping ke arah depan, melakukan proning juga, dan ini lihat. Ini dia spray ke arah bawah, akan coba mendapatkan seorang Fajar namun belum didapatkan oleh seorang Foxy. Tapi posisi dari pemain-pemain victim dan akhirnya terkena blue zone, termakan oleh zona, cukup sakit juga zonanya. Permainan Cisun itu kuncinya saat dia masih low tapi bisa dapetin satu orang. Betul. Sehingga dia punya waktu untuk masuk ke dalam circle. Itu, makanya tadi itu udah low banget HP dari seorang Cisun, tapi masih sempat-sempatnya mendapatkan satu knock dari player victim, dan sementara itu boom, lagi fight juga ke arah tim Alter Ego. Ya, dan kalau kita lihat Foxy akan terus memantau pemain-pemain dari tim victim dan mereka akan sangat sulit harusnya untuk masuk ke dalam circle-nya. Dari sisi lain, Banyu juga akan coba memantau pergerakan dari tim victim dan akan coba menyelamatkan Cisun. Namun kalau kita lihat Cisun masih terus berusaha. Harusnya ini nggak bisa karena bleeding out sangat sakit juga ditambah damage dari circle. Betul, sama halnya dengan Bovs, dia juga harus bleeding out begitu aja gara-gara sakitnya blue zone. Sementara itu dari victim Fajar, dia harus melanjutkan perjalanan timnya. Mengingat tinggal last man standing dari seorang victim, sementara itu dari 2-1 misalkan Foxy dan juga Banyu yang lagi melanjutkan rotasinya lebih masuk lagi ke dalam circle. Dan kalau kita lihat kali ini Banyu akan coba masuk cukup dalam ke arah circle-nya, dan kita lihat di compound sebelah kanan itu sudah ada tim lain. Fajar juga terhalang di tengah-tengah dan langsung dipulangkan begitu saja oleh seorang Ken dari tim Takai, dan dipulangkanlah seluruh pemain dari tim victim di posisi ke-14. Betul, dan Eagle seperti di sisi lainnya bahkan fight dengan tim Takai. Sementara itu boom, satu player itu cukup low banget HP-nya, dan akhirnya 6-9 justru join to the fight. Dia berhasil memulangkan Anthem ke arah lobby. Ya, kita melihat permainan dari Anthem, dari Eagle 365 sejauh ini sangat baik, namun nampaknya ada lawan lagi dari tim Alter Ego juga langsung melawan tim Boom. Di sisi lain ini dia kembali 69 akan coba memulangkan tim Eagle 365 dan langsung dipulangkan seluruhnya. Betul banget. Sementara waktu seorang Fokker berusaha untuk nge-revive satu player yang terknockout yaitu Ikyar, sementara itu Requiem berada di seberang gudangnya persis berusaha untuk mengacak-ngacak pertahanan dari tim Boom. Ya, Requiem ini bisa menjadi kunci dari pemain-pemain Alter Ego karena dia harusnya melihat sedikit tadi ada smoke di arah sana, dan di depan dia ada Badru yang harusnya informasi juga masuk ke arah Badrunya. Betul, ini banyak banget tim yang udah bonyok satu sama lain untuk masuk ke dalam circle. Sementara itu kita lihat fight bakal terjadi. Zay bahkan spray ke arah depan menggunakan Thompson yang belum berhasil memberikan satu knockdown ke arah tim 69. Nah, kalau kita lihat kali ini Zay akan coba melakukan push ke arah kompon dari tim 69. Akan coba dicari satu pemain yaitu Kang Report. Akankah benar Kang Report bisa dipulangkan oleh seorang Zay? Dan kita melihat kali ini masih akan coba muter-muter dulu Zay. Di mana posisinya itu dia spray ke arah depan, namun dia dipulangkan oleh satu pemain. Kenapa maksud saya seorang Zay tadi? Sayang sekali Kang Report dengan AKM-nya, namun dari sisi lain ada Ken juga. Backup yang sangat baik sekali. Permainan taktik yang dilakukan oleh pemain-pemain Takai. Ini permainan taki-taki rumba, ini sangat baik sekali. Oh, taki-taki rumba Iya, gitu benar. ya. Bagus banget backup yang dilakukan oleh Takai sehingga berhasil memberikan satu knock ke arah tim 69. Tapi sayangnya player terknockout udah gak bisa diselamatkan sama sekali oleh tim Kean. Betul, tim Takai kali ini Ken tadi mencari satu kill selanjutnya namun tidak bisa karena dia juga sudah termakan oleh zonanya. Dan akhirnya kita lanjutkan kembali. Tersisa tim-tim yang semuanya kalau kita lihat ada di luar zona. Ini kalau kita lihat dari sebelah kanan, cuma Geek yang masuk ke dalam zonanya. Betul, cuman Geek doang yang berada di dalam circle. Biasanya kan kalau misalkan kita biasanya tuh yang berada di luar circle tuh bisa Alter Ego. Tapi ini semua tim berada di luar circle, benar-benar di luar circle, benar-benar berjuang untuk masuk ke dalam circle selanjutnya. Ya, kalau kita lihat nampaknya kali ini dari pemain-pemain Aero juga mereka sudah bisa berada di tempat yang cukup aman. Dari seorang Nicil bisa mendapat satu orang tadi kalau kita lihat. Geek Dinosaurus juga mendapatkan Poker, dan kita lihat nampaknya dari 69 harus dipulangkan. Tersisa kali ini 9 tim saja. Tim RRQ Ryu juga harus dipulangkan, dan kita melihat nampaknya dari seorang Bombs akan segera memasuki compound yang sama dengan Nicil. Mereka akan coba memantau keberadaan dari pemain-pemain Boom. Betul, compound yang tempatin oleh Genesis Dogma dan juga Boom itu bener-bener tipis banget. Benar-benar di pinggir circle dan ada lemparan granat yang coba dimasak dengan sangat matang oleh seorang Boom sekarang depan. Bakal akan meledakan, tapi sayang sekali hanya terjadi percikan-percikan asmara doang, tapi tidak sampai terknockout satu playernya. Bahkan kali ini kita lihat Luxi dengan gagah berani. Dia berani berada di open field. Dia akan coba masuk ke dalam circle, tidak melihat pemain-pemain dari 21. Dan ini dia, pemain dari 21 Esports sudah memantau keberadaan dari seorang Luxi. Spray ke arah depan, Luxi melakukan cloning juga. Akan mendapat seorang Banyu, namun dia juga harus ter-takedown karena sangat-sangat open memang keberadaan dari seorang Luxi. Betul, berarti misalkan Ryzen dia masih menahan di luar circle, bisa terdesak, satu player kelihatan Banyu.
langsung didapatkan oleh seorang Ryzen. Ternyata Ryzen berhasil memberikan pundi-pundi poin kill tambahan untuk Bigetron Red Alien. Ya kalau kita lihat tampaknya posisi dari Boom ini merupakan posisi paling enak. Mereka berada di dalam circle juga. Oh enggak, circle-nya ternyata berpindah kembali maju. Boom punya PR. Dan kalau kita lihat dari Genesis Dogma juga mereka punya PR. Semuanya punya PR untuk masuk ke dalam circle karena circle-nya itu open banget. Ada jalanannya segala. Betul. Itu kurang open apa lagi coba? Betul tuh, sampai dipisahin oleh jalanan dan juga nggak ada obstacle sama sekali. Ya. Bener-bener lapang dada semuanya. Ini bahkan repot banget sih. Dan kalau misalkan kita poin masih bertahan di top 4 Sanskoy. Ya betul sekali, dan kalau kita melihat nampaknya permainan mereka sangat-sangat stabil. Namun Fokker ter-takedown oleh satu pemainnya, itu Bombs. Nampaknya Hijrah akan coba melakukan push ke arah depan, ke arah compound dari tim Genesis Dogma. Akan coba masuk kah? Enggak, dia akan coba melakukan TPP aja. Sudah tahu di mana posisi dari satu pemain dari Genesis Dogma, dan ini dia ada lemparan ke arah depan. Nampaknya Molotov dilemparkan untuk menghalangi jalan dari seorang Hijrah, dan Hijrah akan coba membuka badan cutting gas ke arah depan. Namun Hijrah itu dia didapatkan dengan Uzi dari pemain-pemain Genesis Dogma. Terus satu pemain kali ini akan coba dicari kembali ke arah depan. Nampaknya Ponbit menjadi harapan terakhir. Akankah bisa? Tidak bisa. Itu dia harapan terakhir dari tim Boom pun tidak bisa menyelamatkan mereka, dan mereka puas di posisi keempat. Betul, misalkan 3 tim lagi yang tersisa dan maybe dia masih aman, damai, tentram. Sementara itu Bigetron sepertinya bakal lebih fokus ke arah tim Genesis Dogma. Lagi dan lagi Foin. Dan tadi kita lihat juga Foin itu udah mulai memasak granatnya tadi ke arah Ryzen. Bakal ngehabis di seorang Ryzen dan akhirnya hanya memberikan splash damage ke arah Ryzen. Kalau kita lihat posisi dari tim Bigetron, mereka cukup cerdik. Mereka membagi area mereka menjadi 2 area yang berbeda. Betul. Ryzen dan juga Luxy sama-sama mencari informasi. Ryzen berdekatan sekali dengan Maybe, namun Maybe belum tahu posisinya. Itu dia diketahui oleh seorang Ryzen dan langsung dipulang begitu saja. Tim Void ini benar-benar 2 lawan 2. Bisa Betul. dikatakan tim dengan sejuta pengalaman berhadapan dengan tim baru yang akan coba menantang di PMPL Season 3. Ini dia, apalagi mereka juga seimbang, sama-sama 2 melawan 2. Kita lihat seorang Luxy susah mengamati pergerakan dari tim Genesis Dogma juga. Niche udah mulai bergerak maju, tapi dia proning lagi, mengingat ini udah bener-bener udah gak ada obstacle lagi. Mereka cuma bisa proning supaya posisinya gak ketahuan. Genesis Dogma dia juga nge-split satu-satu posisinya, bener-bener satu ke arah kanan, satu juga ke arah kiri Sanskoy. Ini bener-bener ibarat kata Betul. kayak Nichil hadapan sama Luxy, Iya. Ryzen berhadapan dengan Bombs. Ryzen, iya benar-benar. Ya ini sama-sama merangkak ketemu nih. Iya. Itu dia ternyata Ryzen memiliki penglihatan yang lebih jelas ke arah satu pemain dari Genesis Dogma, dan akhirnya tersisa last man standing. Akan coba dicari dan ditemukan di sana. Langsung saja winner chicken dinner didapatkan oleh Bigetron Red Aliens. Iya bener banget, wow. Itu di match yang terakhir kayak posisinya kayak 1v1 situation gitu kan. Saling hadapan 1 lawan 1, tapi akhirnya Ryzen mungkin karena kita kan agak sedikit miring gitu kan. Ryzen lebih berada di posisi atas daripada tim Genesis Dogma, dan akhirnya Bigetron Red Alliance berhasil mendapatkan winner chicken dinner di match yang pertama dan juga chicken dinner yang pertamanya. Akhirnya mereka mendapatkan chicken dinner pertama dan membuka hari ini dengan permainan yang cukup baik sekali. Mereka tadi mencari pemain-pemain dari tim EVOS. Betul. Cukup lama untuk mencari satu pemain, yaitu Red Face tadi. Namun akhirnya mereka bisa touchdown ke circle-circle selanjutnya sampai